Shalom teman-teman, kita di sini sekarang bersama Mas Ardi dan kita akan membahas tentang sosial media. Baik, Mas Ardi. Oke. Sosial media itu apa tuh, Mas? Kamu melatihkan aku sosial media. Ya, iya. Ya apa ya? Ya sosial media itu harusnya berbagai platform yang itu sebagai media untuk setiap orang termasuk kita untuk bersosial gitu. Iya. Macamnya macam-macam. Macam-macamnya banyak ya, ada WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadi mungkin anak-anak zaman sekarang masa belum kenal sosial media. Pasti tahu lah kalau sosial media. Nah, dan baru-baru ini kan ada Mas yang viral itu. Jadi di sosial media atau di platform tertentu itu ada yang tak lihat itu tentang menjelek-jelekkan agama lain gitu, Mas. Jadi akibatnya yang A menjelekkan yang B, terus kemudian yang B juga bales ke yang A gitu. Jadi bilang-bilang agamamu salah lah, yang bener punyaku kayak gitu. Gitu model-modelnya. Nah, kita sebagai remaja Kristen terus kita harus menanggapinya seperti apa? Apa ya? Kalau soalnya sosial media sekarang itu kita tidak bisa bilang bahwa yang siapa saja yang boleh ikut bersosial media gitu. Artinya semua orang bisa memegang itu, semua orang bisa memakai itu. Dan kadang persoalannya adalah di sosial media itu orang tidak kemudian mencari sebuah fakta gitu. Sebuah fakta tentang sebuah kebenaran atau berita yang berhubungan dengan suatu hal itu gitu. Misalkan ada sebuah berita yang dia memberitakan tentang agama atau kelompok A gitu ya. Terus kemudian dari kelompok B ini kemudian akan langsung buru-buru menyerang tentang si A gitu. Dan karena si A-nya dari pengikut-pengikut A ini atau orang-orang dari kelompok A ini juga tidak atau ini lebih pada nggak terima gitu, karena nggak terima terus kemudian ya akhirnya serang balik gitu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kemudian argumentasi atau cara berkomentar itu tidak dipikirkan dulu kadang. Dan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan konten atau argumentasinya, konten argumentasi di dalam komentar-komentar itu gitu ya. Itu seringkali kemudian juga dasarnya hanya fanatisme terhadap kelompok tertentu aja gitu. Misalkan ada berita yang memberitakan tentang kelompok A, sedangkan saya dari kelompok B gitu. Maka karena saya adalah orang-orang yang fanatis dengan kelompok B, dan saya akan senang melihat ketika kelompok A itu dijelek-jelekkan. Maka saya sebagai orang yang fanatis terhadap kelompok B, saya akan kemudian menyerang terus kelompok A ini supaya kelompok A semakin terlihat buruk. Gitu. Saya nggak tahu komentar saya itu nanti sebenarnya berdasar atau tidak, atau kemudian komentar saya itu ada dasarnya benar atau enggak. Tapi yang penting adalah saya komen dulu, komen untuk menyerang. Ikut-ikutan menyerang karena dasarnya adalah tadi, dasar fanatisme tadi, bahwa atau fanatisme itu lebih pada apa ya? Percaya pada sesuatu tanpa pernah atau cara berpikir yang tertutup gitu loh. Jadi kalau aku fanatis terhadap yang B, ya semua yang B lakukan itu pasti benar. Selain B pasti salah gitu. Nah, akhirnya kemudian jadi lempar-lemparan dan sebagainya itu. Nah, jadi persoalannya adalah terus kita harus gimana gitu misalkan itu jadi persoalan. Nah, itu ya kita harus sebenarnya pinter-pinter untuk membuka cara berpikir kita gitu. Kita punya totalitas terhadap kelompok kita punya totalitas terhadap agama kita, itu sangat baik gitu. Itu menunjukkan bahwa kita ya memang orang dari kelompok atau agama itu gitu. Tapi kalau sudah masuk pada sebuah fanatisme yang buta atau fanatisme yang membabi buta, itu kadang jadi persoalan gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuka cara pandang kita gitu. Itu nggak bisa tidak bisa gitu dengan cara membuka cara pandang. Apalagi kita sekarang sudah dengan teknologi yang kita punya, HP kita punya, kita bisa meng-cross check macam-macam hal gitu. Sehingga harusnya
tentang saling menjelekkan agama dengan tanpa dasar itu sudah bisa dihindari, asalkan kita mau meng-cross check atau apa sih kebenarannya itu gitu. Sehingga kita juga tidak saling serang dengan seenaknya gitu loh. Ya kan juga kemarin belum lama juga kan ada itu yang konflik antara Palestina sama Israel juga kan. Itu kan identiknya Israel tuh sama agama Kristen kan, di Alkitab ada. Jadi banyak tuh yang bikin konten bela-bela Israel gitu. Terus yang saudara kita Muslim dia bikin konten juga yang membela-bela Palestina, dan pada akhirnya mereka pun saling menjelek-jelekkan gitu. Soalnya banyak yang pas itu viral tuh banyak yang bikin konten-konten kayak gitu, Mas. Itu juga apa ya? Ini agak sebenarnya kita perlu hati-hati juga sih dalam komen gitu. Kita mengatakan bahwa oh Israel itu ada di Alkitab gitu, atau Israel itu sesuatu atau bangsa yang itu jadi bangsa pilihan kan gitu kan kita. Tapi perlu kita sadari bahwa bangsa Israel yang ada pada saat ini itu sudah berbeda dengan bangsa Israel yang dimaksudkan dalam Alkitab gitu. Kita nggak bisa kemudian menyejajarkan keduanya sama gitu, bahwa oh pasti bangsa Israel ini adalah yang di Alkitab, maka harus kita bela mati-matian gitu. Juga tidak tepat jika begitu gitu, karena bangsa Israel itu juga sudah berkembang gitu. Dan apakah Palestina juga selamanya identik dengan Islam juga nampaknya juga tidak gitu. Karena ini sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh, kita sebenarnya ditarik pada sebuah dimensi yang sebenarnya kalau dilihat itu tidak 100% tepat. Kalau kita melihat dari dimensi agama gitu ya. Karena konflik yang terjadi di Palestina dan Israel itu bukan konflik murni tentang agama gitu. Bahkan mungkin agama itu hanya beberapa persen saja. Tetapi ada unsur lain di dalamnya, sehingga jangan kemudian kita langsung jadi latah untuk kemudian membela bahwa oh Israel itu dari bangsaku, dari bangsa pilihannya Allah gitu, sehingga harus kita bela mati-matian dan kita harus ikut-ikutan menyerang Palestina dan sebagainya. Dan dampaknya jadi persoalan adalah ketika kemudian kita yang di Indonesia, kita kemudian terbawa oleh karena fanatisme itu, akhirnya malah kita bermusuhan sama saudara-saudara kita sendiri gitu. Nah itu yang jadi persoalan malahan gitu. Nah kadang itu terjadi ya karena kita nggak cross check sama sekali. Kita hanya main like, kita hanya main ikut-ikutan komen apa sih yang lainnya komen gimana sih, ya udah komen aja ikut-ikutan. Ngikutin yang lagi tren komennya gimana atau kontennya gimana diikutin. Nah itu yang jadi persoalan. Padahal belum tentu itu menurut di Alkitab atau di Al-Quran menurutnya belum tentu benar. Soalnya bisa jadi itu juga masalah politik atau masalah. Ya pasti harus kita sadari bahwa setiap konflik yang terjadi itu pasti ada banyak unsurnya gitu. Nggak bisa cuma dilihat dari salah satu unsur aja atau sebagai unsur tunggal, oh itu pasti tentang agama. Nggak bisa kayak gitu sih. Jadi kita harus ya pintar-pintar memilah lah, pintar-pintar dalam menangkap informasi yang kita terima dan kemudian kita mencerna informasi itu supaya nggak dengan gampangnya kemudian kita langsung melontarkan menjelekkan yang lain, menjelekkan yang lain tanpa ada kayak dasar yang kuat lah gitu. Dasar yang benar yang kuat gitulah. Ya gitu sih, perlu hati-hati dalam hal itu gitu ya. Karena fanatisme juga tidak selamanya baik gitu. Malah bisa merusak juga dalam beberapa hal. Jadi kan zaman semakin maju, jadi pikiran kita tuh juga harus maju ya Mas, mengikuti zaman ya. Iya dong, masa zamannya wis maju, pikirannya masih dalam cara pandang yang lama. Cara pandang lama. Ya. Kayak kemarin kan saya sempat bilang di renungan di khotbah minggu beberapa waktu yang lalu bahwa dari dulu itu orang atau kita, kalau kita ngeliat kayak manusia purba gitu ya, itu kan mereka saling berkelompok untuk menghancurkan kelompok yang lain kan. Nggak tahu ya, mereka saling berperang untuk menghancurkan yang minggu lain. Lalu itu Mas. Ya pokoknya minggu lalu ya. Nah, itu untuk menyerang kelompok yang lain gitu lah. Nah, tapi apakah kita tetap mau pakai cara yang sama gitu loh di abad ke-21 ini gitu. Apa masih kemudian untuk kita eksis, untuk kita bisa dilihat,
kita harus menghancurkan yang lain atau menjatuhkan yang lain. Itu juga nggak pas juga menurutku. Iya dong, harus berkembang juga dong. Jangan tertutup terus. Kita harus berani untuk membuka cara pandang kita. Iya. Itu Mas Ardi, misalnya Mas Ardi itu upload foto lah. Itu kriteria fotonya seperti apa Mas? Modelannya foto. Apa ya kalau Mas Ardi itu yang foto seperti apa? aku tuh ya jarang karena kalau upload foto tuh ya nggak ada kriteria khusus sih kalau aku sih. Paling ya hanya yang kira-kira pengen tak upload ya tak upload gitu. Yang kira-kira menurutku ki apik gitu, menurutku bagus ya udah tak upload. Cuman gitu aja, nggak ada kriteria khusus harus yang begini gitu karena pengen upload aja. Jadi yang menurut kita bagus kita upload kan ya Mas? Iya no. Kalau yang menurut kita bagus loh. Nah, tapi kan banyak nih di sosial media. Kita udah punya foto bagus, dan menurut kita udah bagus banget lah kita foto. Tapi kok komentarnya gitu, malah menjelekkan gitu ya. Itu, malah menjelekkan foto kita. Atau mungkin kita bikin karya kita upload terus mah dibilangin jelek kayak gitu. Kan banyak banget yang kayak gitu Mas. Iya, ya itu sih yang jadi persoalan kadang juga itu. Saya juga heran kadang kenapa orang itu suka sulit sekali untuk mengapresiasi karya orang gitu loh. Nah, kadang orang itu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh gitu. Orang sudah, misalkan kamu udah kamu moto nih udah sungguh-sungguh nih. Wow, kamu moto dari angle tertentu, pokoknya apik banget lah menurutmu. Mau edit ngene-ngene gitu. Tapi ternyata ketika di-upload, respon yang kamu dapatkan adalah justru bukan mengapresiasi, tetapi justru mengkritik, yang kritiknya itu kritik menghancurkan itu. Nah, itu juga jadi persoalan. Itu mungkin ya alasannya kenapa di Indonesia itu atau kita kebanyakan itu orang-orang yang minderan, orang-orang yang nggak percaya diri. Persoalan utamanya adalah ya karena kita seringkali minim apresiasi gitu. Kalau saya ngelihat kayak di acara-acara pencarian bakat di mana gitu, di Amerika, American Idol atau American Got Talent atau apa gitu, bisa dilihat apresiasi penontonnya sih. Saya justru tertariknya adalah di penontonnya gitu. Ketika penontonnya itu ngelihat gitu dengan karyanya bagus banget, atau bahkan ketika orang itu misalnya orang itu nyanyi bagus banget tuh, dan mereka nggak segan-segan untuk berdiri memberikan tepuk tangan di sepanjang lagu itu gitu. Bahkan kalau ada orang yang grogi di depan, yang lagi tampil itu lagi grogi, terus mereka akan kemudian juga tetap ngasih semangat untuk kemudian kasih kesempatan kedua lagi buat dia nyanyi lagi misalkan. Nah, karena ya apresiasinya itu begitu tinggi gitu. Nah, kita seringkali kebanyakan nyinyirnya, kebanyakan kasih komentar-komentar yang negatif, kebanyakan kasih kritik-kritik yang negatif, dan seringkali itu yang jadi orang tidak percaya diri, malah gak mau berkarya lagi atau malah gak mau upload foto. Iya, ya karena alasannya lah ngapain aku susah-susah berkarya nanti ujung-ujungnya dijelek-jelekan gitu kan. Malah tidak memunculkan rasa untuk aku pengen berkonten terus itu. Tapi malah udahlah males lah, aku nggak pede dengan kontenku ya. Seringkali kayak gitu malah munculnya. Kan di Indonesia ini ada nih misalnya dua kriteria. Ada orang berkulit gelap terus badan agak gendut. Nah, terus yang kedua itu putih langsing. Nah, kebanyakan yang diapresiasi atau yang putih langsing itu mesti di komennya yang bagus-bagus. Sedangkan kalau misalnya kita upload dengan berkulit gelap sama agak gembuk itu mah dijelek-jelekin. Berarti kita nggak punya porsi yang pas di sosial media. Kulit kita terlalu gelap. Nah, itu juga ya sama sebenarnya tadi, bahwa kita kemudian terlalu mengkotak-kotakkan bahwa yang bagus itu yang seperti ini. Kalau yang tidak seperti ini itu yang jelek gitu. Nah, sekarang tergantung kiblatnya kita kemana gitu. Kalau sekarang kita kiblatnya adalah ke
K-pop-K-popan gitu. Jadi yang segala hal yang bagus itu harus yang seperti artis Korea gitu. Yang putih, yang pokoknya ganteng, yang ya gitulah ya gambarannya. Sedangkan orang-orang yang tidak seperti itu, ya dia akan sangat malu untuk memunculkan dirinya. Nah, mungkin dia akan upload fotonya di sosial media pun juga akan malu gitu. Atau bahkan foto orang lain yang diupload. Nah, bisa jadi begitu karena foto orang lain yang kelihatannya bagus itu diupload itu. Nah, itu juga yang seringkali memunculkan apa ya, rasa insecure gitu kan. Kalau bahasanya minder. Bahasanya itu insecure. Tidak percaya diri dengan fisiknya, dengan dirinya gitu. Sehingga terus pengennya aku pengen beli pemutih lah, pengen obat-obatan, pengen kosmetik apapun itu. Padahal kan juga kalau saya tidak salah, mungkin kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi ya, bahwa tidak semua jenis kulit untuk usia tertentu itu pas dengan kosmetik gitu. Kadang juga malah bisa merusak juga kadang. Tujuannya adalah ya supaya terlihat putih dan langsing. Semua orang minum obat pelangsing semua dan tanpa ada tahu efeknya, atau bahkan juga apa ya terlalu dipaksakan lah gitu. Kalau untuk kebaikan sih ya enggak apa-apa, orang olahraga untuk biar itu enggak apa, tapi yang menjadi persoalan adalah kadang terlalu dipaksakan itu karena dasarnya adalah tidak pede, insecure tadi ya itu sih. Bahkan ada yang orang enggak, ini kutip aku lihat di sosial media ya, orangnya tuh gendut, gemuk gitu, terus di komennya dibilangin mukamu kayak babi atau apa gitu ya, kayak apa gitu, banyak mah dijelek-jelekin kayak gitu, bukannya malah sakit hati sendiri kan orangnya. Iya, itu juga itu bentuk bulian yang kurang ajar menurut saya. Ketika orang dengan fisik tertentu, dengan kondisi badan tertentu, kemudian kita dengan seenaknya itu mengomentari orang ini dengan kata-kata yang macam-macam gitu ya, dengan kata-kata yang luar biasa hebat gitu. Itu juga jadi persoalan juga gitu loh. Nah, kalau kita jadi orang katakanlah remaja zaman sekarang gitu, remaja yang berpemikiran terbuka, misalkan kayak dulu kan dibilang bahwa dosa itu dimulai dari lidah gitu. Di Yakobus adalah itu cerita itu, bahwa dosa dimulai dari lidah. Sekarang dosa itu dimulai dari jari, dari jempol, sesuatu yang lebih mudah gitu. Sesuatu yang lebih mudah, dan itu dampaknya itu bukan cuman tentang dosanya itu tok gitu, tapi justru berhubungan dengan orang lain, dan orang lain itu bisa menerima dampaknya ya kayak tadi yang dibilang bahwa itu dampaknya bisa berkepanjangan, bisa dalam waktu yang panjang. Sekarang gerak lidahnya lewat jempol. Iya, sekarang bukan kata-kata yang dikeluarkan, tapi huruf-huruf yang diketik. Gitu. Kira-kira ya begitu itu. Apa Gidi? Kalau kamu gimana bersosial media? Kalau aku sih, kalau upload foto sih jarang, tapi kalau foto sih ada sih, banyak foto sih. Cuma kalau mau upload tuh males aja mas, jadi tak simpen tok. Ngopo? Nggak percaya diri atau apa? Males sih, males tok. Kamu termasuk orang yang percaya diri? Percaya diri. Oke, sip. Diri. Iya. Ya kita juga harus ini sih. Jangan menggantungkan diri kita pada sosial media. Artinya jangan membuat standar tentang diri kita itu dari apa yang dimunculkan oleh sosial media gitu loh. Seringkali kemudian standar hidup kita itu ditentukan oleh sosial media. Kalau yang sekarang lagi viral itu yang begini, maka standar hidup kita harus begitu. Kalau nanti yang viral lagi lain lagi gitu, nanti standar kita harus lain lagi gitu. Atau sekarang yang standarnya adalah, sekarang standarnya yang keren untuk diupload di sosial media adalah misalkan nongkrong ngopi di kafe gitu. Ada gelasnya, ada tulisannya, semakin mahal gambar gelasnya semakin oke gitu. Nah, kan gitu kan sekarang kan. Nongkrong, difoto, dan itu berlomba-lomba untuk diupload di sosial media gitu. Dan persoalannya adalah ketika itu terus dipaksakan gitu. Pas tidak kadang kebutuhan hidup juga nggak hanya untuk itu gitu. Kadang secara kemampuan mungkin tidak bisa nutup itu, tetapi karena gengsinya kemudian kita memakai standar
bahwa yang viral itu yang harus kita target, itu yang jadi persoalan. Kemudian kita terlalu memaksakan lain sebagainya. Yang katakanlah kondisi keluarga juga pas-pasan. Artinya kondisi keluarga juga kita sedang berjuang gitu. Tetapi kemudian karena kita nuruti gengsi, karena kita harus nuruti teman-teman kita yang standarnya adalah standar viral, ya akhirnya kita mau nggak mau malah jadi menyusahkan yang lain, menyusahkan orang-orang keluarga kita gitu. Oh, kan kalau yang viral-viral gitu kan banyak Mas, misalnya bikin challenge apa gitu lagi viral. Nah itu model challenge-nya tuh malah merugikan orang lain, kayak merusak itu rambu lalu lintas, dirusak itu, terus banyak yang ikut-ikutan juga gitu kan. Nah itu sih, itu juga apa ya, nah itu mungkin orang-orang yang atau anak-anak muda yang mereka hanya menaruh standar kehidupan mereka adalah pada sesuatu yang viral gitu. Yang penting view-ku banyak, yang penting Tahu itu iya sudah tahu kalau itu nggak baik, tetapi tetap dilakukan itu karena yang penting nanti aku pengen cari penonton yang banyak. Nah ketika kita sebagai anak-anak muda yang katakanlah orang-orang yang tahu tentang nilai yang mana yang baik dan tidak, ya harusnya juga kita bisa pakai integritas kita dong untuk memilih bahwa itu boleh dan itu tidak gitu. Itu sebenarnya jelas sih. Kalau challenge ya, kalau challenge-nya adalah challenge yang menurut kita pikir masih oke, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kita justru lebih kreatif lagi gitu, ya itu sangat baik gitu, sangat boleh diikuti. Tetapi kalau kemudian challenge-nya adalah merugikan orang lain atau bahkan kemudian merugikan diri kita sendiri, menyusahkan orang lain, nah itu jadi kalau itu masih kita lakukan ya apa terus ya kita ya tetap nggak ada, bukan pemuda-pemuda yang punya nilai dong gitu. Bukan anak-anak muda yang pinter, tapi anak-anak muda yang percuma sekolahnya tinggi tapi kalau cara berpikir kita masih begitu, malah jadinya pembodohan ya Mas ya. Iyalah, Udah tahu nggak baik dicontoh tapi malah dilakukan dan dikembangkan, diviralkan dan dikembangkan, itu jadi persoalan itu. Jadi itu. Jadi yang bisa kita ambil sih dari podcast hari ini tuh, jadi dirimu sendiri, nggak usah minder dan nggak usah terlalu bergantung sama komentar-komentar yang menjelekkan. Dan juga kalau kita berkomentar harus bijak loh. Kita harus bijak dalam memakai jempol kita gitu, karena Kristus juga mengajarkan cara yang sama kan, bahwa kita harus bijak memakai setiap cara pandang kita harus bijak memakai tutur kata kita. Bahkan kita kalau sekarang Kristus hidup di zaman sekarang, mungkin dia akan mengatakan bahwa bijaklah memakai jempolmu gitu, supaya tidak menyakiti orang lain itu. Dan kemudian jangan gampang untuk menjelek-jelekan kelompok-kelompok yang lain, baik itu kelompok agama, kelompok suku, atau kelompok-kelompok yang lain, tanpa kita tahu kebenarannya, tapi kita hanya ikut-ikutan untuk menjelek-jelekan. Karena yang lain menjelek-jelekan ya udah ikut-ikutan gitu. Atau bahkan cuma pengen tren aja gitu. Apalagi cuma pengen keren-keren. Ya, jangan diikuti. Itu sih. Baik teman-teman, terima kasih buat Pak Sardi, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, semoga teman-teman kita semakin bijak ya kita dalam menggunakan sosial media. Kita semakin bijak dalam bersosial media. Karena kita pemuda yang milenial katakanlah, orang yang anak-anak muda yang pinter, anak-anak muda yang hebat itu. Jadi ya berpemikiranlah yang terbuka dan bijaklah dalam menggunakan sosial media. Dan satu lagi, tidak merugikan orang lain. Nah, penting. Bye bye. Oke.